Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4, yang mana saya Ferdi Prasasti Siombing akan menjelaskan sedikit tentang akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli, di mana seorang pembeli membeli sesuatu dari produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai, cicilan, atau ditangguhkan selama waktu tertentu. Setelah akad disepakati, itu akan menjadi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan kecuali jika terpenuhi dua kondisi berikut. Yang mana satu, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, atau akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Pembeli memiliki hak untuk mendapatkan jaminan dari penjual atas satu, jumlah yang telah dibayarkan, dan dua, penyerahan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Terdapat pula rukun dan syarat akad istisna. Rukun akad istisna ada 3, yaitu pelaku terdiri dari pemesan atau pembeli atau mustasni, dan penjual pembuat sani. 2, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. 3, ijab kabul atau serah terima. Rukun dan syarat akad istisna. Yang kedua, ada syarat istisna, yang mana syarat-syarat untuk jual beli istisna adalah pihak yang sah secara hukum dan memiliki otoritas untuk melakukan transaksi, ridho atau merelakan kedua belah pihak dan menghormati janji. Yang ketiga, ada apabila isi perjanjian yang diminta sani hanya bekerja, perjanjian itu bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi ijarah. 4, pihak yang bertanggung jawab untuk membuat produk menyatakan kesediaan mereka untuk melakukan atau membuat produk tersebut. Yang kelima, ada masnu atau barang atau objek pesanan, memiliki persyaratan yang jelas termasuk jenis, ukuran atau type, mutu dan jumlah. Yang keenam, terdapat yang mana barang tersebut tidak melanggar syarah atau najis, haram, samar atau tidak jelas, atau menimbulkan kemudaratan, yang mana menimbulkan maksiat. Lalu ada pula mekanisme akad istisna. Wiroso pada tahun 2005, 168-187, menjelaskan bahwa sesuai dengan pengertian istisna, maka mekanisme pembayaran transaksi istisna yang disepakati dalam akad dapat dilakukan dengan 3 cara, yang mana 1, pembayaran di muka secara keseluruhan, yang kedua, pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan, yang ketiga, pembayaran setelah penyelesaian barang. Saya Rani Nianti, saya akan melanjutkan penjelasan akad istisna. Ketentuan pembayaran dan barang. Ketentuan tentang pembayaran. 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditetapkan dan ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Yang ketiga, pembayaran dilakukan dengan kesepakatan. Yang keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Ketentuan tentang barang. Yang pertama, barang pesanan harus jelas spesifikasi atau jenis, ukuran, mutu, sehingga tidak ada lagi jalah dan perselisihan dapat dihindari. Yang kedua, barang pesanan diserahkan kemudian. Yang ketiga, waktu dan penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam, dalam terdapat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. Terdapat 5 prinsip dalam akuntansi syariah, yaitu yang pertama prinsip pertanggungjawaban, yang kedua prinsip keadilan,
Yang ketiga, prinsip kebenaran. Yang keempat, prinsip ketakwaan atau tauhid. Yang kelima, prinsip kejujuran. Pencatatan transaksi istisna. Jurnal transaksi istisna yaitu yang pertama, jurnal penyerahan dana dari pemilik modal ke bank syariah, kas pada utang istisna. Yang kedua, jurnal penyerahan dana dari bank syariah ke kontraktor, aktiva istisna dalam penyelesaian pada kas. Pencatatan transaksi istisna. Jurnal transaksi istisna yang pertama itu jurnal penyerahan aktiva dari kontraktor ke bank syariah, persediaan istisna pada aktiva istisna dalam penyusutan. Yang kedua, jurnal penyerahan aktiva dari bank syariah ke pemilik modal. Utang istisna pada persediaan pada keuntungan istisna. Kesimpulannya, istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan atau pembeli mustasni dengan penjual, pembuat barang atau sani.